Empat tokoh punakawan di cerita wayang Jawa: Semar, Gareng, Petruk, Bagong. 1. Semar. Tokoh punakawan yang pertama adalah Semar. Semar berasal dari kata samara yang artinya bergegas. Semar merupakan pusat dari punakawan dan juga asal-usul dari keseluruhan punakawan. Semar disegani oleh kawan maupun lawan. Semar menjadi tokoh yang dihormati, namun tetap rendah hati, tidak sombong, jujur, dan tetap mengasihi sesama. Semar memiliki banyak kelebihan tetapi tidak lupa diri karena kelebihan yang dimiliki. Semar digambarkan memiliki kuncung putih di kepala yang diartikan sebagai simbol dan pikiran. Semar juga memiliki hidung sunti yang membulat kecil tapi tidak pesek. Badan Semar berbentuk bulat dan gemuk, wajah yang bulat, mata berair, tangan kanan menunjuk, tangan kiri mengepal, dan kaki yang pendek. Posisinya agak terbuka dengan dagu menjorok ke depan atau nyaduk. Semar menggunakan perhiasan giwang lombok abang, gelang gligen, sabuk dawala, pocong dagelan dengan motif poleng. Filosofi Semar yaitu jari telunjuk seolah menuding, melambangkan karsa atau keinginan yang kuat untuk menciptakan sesuatu. Mata yang menyipit juga melambangkan ketelitian dan keseriusan dalam menciptakan. 2. Gareng. Nala Gareng berasal dari kata nala hairan, memperoleh kebaikan. Nala Gareng adalah seorang yang tak pandai bicara. Karakter yang disimbolkan adalah cacat kaki yang menggambarkan manusia harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Tangan yang cacat menggambarkan manusia bisa berusaha tetapi Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Mata yang cacat menunjukkan manusia harus memahami realitas kehidupan. Gareng memiliki sifat penuh toleransi, suka menolong, dan sifat sepiing pamrih raming gawe yang artinya rajin bekerja dan jauh dari wata aji mumpung. Ciri-ciri spesifik lainnya dari Gareng adalah rambutnya yang dikuncir, hidung nerongglatik atau mirip terong kecil, mulut mesem atau senyum dengan dagu cupet. Badan Gareng ropoh, berukuran kecil dengan perut ngendil, bahunya brojol, tangan kiri tekle, jari-jari kiri ngepel, jari-jari kanan nuding. Gareng menggunakan atribut kalung gobog atau bandul yang dibuat dari uang logam kuno yang tengahnya berlubang segi 4. Sabuk dawala artinya tali atau pengikat. Filosofi Nala Gareng yaitu anak pertama Semar yang tercipta dengan tangan yang cacat, kaki yang pincang, mata yang juling, hal tersebut melambangkan cipta. 3. Petruk. Punakawan yang ketiga bernama Petruk. Petruk berasal dari kata fatruk, tinggalkanlah. Petruk adalah anak kedua Semar. Tokoh Petruk digambarkan dengan bentuk panjang yang menyimbolkan pemikiran harus panjang. Dalam menjalani hidup manusia harus berpikir panjang, tidak gerusa-gerusu, dan sabar. Bila tidak berpikir panjang, biasanya akan mengalami penyesalan di akhir. Petruk memiliki ciri fisik berbadan besar dan tinggi, kepala besar, bahu lebar, mata terbuka dan jernih, telinga besar, mulut tertawa, dada lebar, perut tebal, tangan panjang, dan kaki yang panjang. Penggambaran fisik yang serba berlebih ini memiliki makna bahwa tokoh ini suka menolong, dan selalu memberi kasih sayang terhadap sesama. Tokoh Petruk menggunakan kalung genta, menggunakan dawala sutra, gelang dagelan atau gelang binggel dengan ikal kecil di atasnya. Filosofi Petruk yaitu dari kegagalan menciptakan Gareng, lahirlah Petruk. Dengan tangan dan kaki yang panjang, tubuh tinggi langsing, hidung mancung, wujud dari cipta, yang kemudian diberi rasa, sehingga terlihat lebih indah dengan begitu banyak kelebihan. 4. Bagong. Punakawan terakhir adalah Bagong. Bagong berasal dari kata al-bagoya, perkara buruk. Bagong adalah tokoh yang diciptakan dari bayangan Semar. Bagong bertubuh tambun gemuk seperti halnya Semar. Bagong berkarakter suka bercanda bahkan saat menghadapi persoalan yang teramat serius serta memiliki sifat lancang dan suka berlagak bodoh. Karakter yang disimbolkan dari bentuk Bagong adalah manusia harus sederhana, sabar, dan tidak terlalu kagum pada kehidupan di dunia. Penggambaran fisik dari tokoh Bagong melambangkan bahwa seseorang harus memiliki hati yang bahagia, hati yang hidup, dinamis, dan optimis. Bagong memiliki ciri-ciri tubuh bulat, mata meleleng atau peleleng, hidung sunti atau nemlik, mulut doble atau doer, bibir bawah yang tebal dan terlipat ke bawah dengan dagu goleng bersusun. Pada bagian tengah antara bibir atas dan bawah terdapat sebuah gigi. Bagong menggunakan kalung gobok dan juga gelang dagelan. Filosofi Bagong yaitu anak ketiga Semar yang merupakan wujud dari karya, dialah yang dianggap sebagai manusia yang sesungguhnya. Walau Petruk lengkap dengan keindahan dan kesempurnaan, tapi Bagonglah yang dianggap sebagai manusia yang utuh, karena dia memiliki kekurangan. Sekian adalah 4 tokoh punakawan cerita wayang Jawa. Terima kasih para penonton setia. Semoga kalian sehat semuanya, amin. Jangan lupa dukung channel ini.